Assalamualaikum. Yuk kita simak tayangan yang berikut ini. Are you ready? Let's move on to the video. Kisah inspiratif ini diambil dari film yang bercerita mengenai seorang kakek berusia 84 tahun. Seorang veteran perang yang berasal dari suku Kikuyu yang ingin belajar membaca. Namun keinginannya untuk belajar apalagi masuk sekolah formal pada usia manula tidaklah mudah. Kakek ini bernama Marunge. Berawal dari mendengar siaran radio yang mengatakan bahwa pemerintahan Kenya akan memberikan pendidikan gratis untuk semua orang. Mereka hanya memerlukan akta kelahiran untuk mendaftar ke sekolah. Berdasarkan informasi tersebut, ratusan anak-anak berbondong-bondong untuk mendaftar ke sekolah. Tetapi ada hal unik yang terjadi pada saat pendaftaran sekolah. Kakek Marunge langsung mendaftarkan diri masuk ke sekolah. Seorang wanita bernama Ibu Jen selaku kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa kakek Marunge tidak bisa mendaftar karena sekolah ini diperuntukkan hanya bagi anak-anak. Tetapi kakek Marunge menyanggah karena ia mendengar sendiri dari siaran radio bahwa pendidikan gratis bagi semua orang. Di samping itu, Pak Guru Alfred memberikan penjelasan bahwa sekolah itu sudah memiliki 200 murid dan hanya memiliki 50 meja saja. Tak hanya itu, Pak Alfred mengkonfrontasi kakek Marunge dengan bertanya, "Jika ingin sekolah, mana buku dan alat tulismu?" Kebesokan harinya, kakek Marunge berdiri lagi di depan pagar kawat dengan membawa buku dan alat tulis. Pak Alfred menghampirinya. Beliau mengatakan bahwa kakek Marunge tidak menunjukkan kesiapannya karena siswa harus menggunakan seragam sekolah. Melihat kegigihan kakek Marunge yang telah ditolak berkali-kali namun tetap datang untuk sekolah, akhirnya kakek Marunge diizinkan untuk bersekolah dan kemudian beliau pun kembali pulang ke rumah dan menjual ayam ke pasar dan membeli pakaian bekas untuk dipermak dan menjadi seragam sekolah. Keesokan harinya, kakek Marunge berangkat ke sekolah menggunakan seragam sekolah lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Ibu Jen pun tampak kagum pada perjuangan kakek Marunge. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena dulunya kakek Marunge adalah seorang pejuang pada tahun 1950 di Kenya. Dulu terjadi suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Mau Mau yang berasal dari suku Kikuyu. Mereka pantang menyerah melawan pemerintahan kolonial Inggris. Bahkan kakek Marunge pernah ditahan di kamp penyiksaan. Tetapi itu tak menyurutkan semangatnya untuk memerdekakan negaranya. Oleh karena itu, tak heran jika kakek Marunge tak menyerah walau ditolak berkali-kali. Kakek Marunge meminta pada Bu Jen agar diterima di sekolah tersebut dan berjanji akan menjadi siswa yang baik di sekolah. Dengan pertimbangan yang sulit antara peraturan di sekolah formal dan kemanusiaan, akhirnya Bu Jen memutuskan untuk menerima kakek Marunge menjadi murid sekolah dasar. Senyum bahagia tampak di wajah kakek Marunge dan mengikuti pelajaran di kelas. Beliau diajari memegang pensil yang benar untuk pertama kalinya yang membuat ia tersenyum bahagia. Hal yang paling penting dalam film ini adalah kakek Marunge mengajarkan bahwa setiap anak saat ini akan menjadi penerus di masa depan. Sosok masa depan akan menuai dari apa yang telah dilakukan dan diajarkannya sejak kecil. Maka dari itu, selagi ada waktu untuk belajar sejak dini, maka kita akan terhindar dari kebodohan. Kuncinya terdapat pada motivasi sebagai dorongan untuk semangat belajar agar sukses di masa depan. Setelah melihat tayangan video tadi, apa yang kalian ketahui tentang motivasi? Dalam bahasa Inggris, motivasi adalah motif yang artinya daya gerak atau alasan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak. Maka dari itu, dengan kata lain, motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.
Kebutuhan menjadi dasar diagram alur terbentuknya motivasi. Dalam kisah kakek Marungge, kebutuhan utamanya adalah membaca. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor tujuan, seperti agar memberikan informasi alamat kepada saudara jauh, mengenal tulisan dalam uang, atau membaca surat kabar, dan manfaatnya dalam pekerjaan. Hari gini nggak bisa baca, wah akan sangat sulit bagi kita jika tidak tahu tulisan. Niat hati ingin berbagi kabar dengan saudara jauh, tapi malah bingung karena tidak bisa membaca. Setelah kamu memiliki kebutuhan yang jelas, maka hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. Jika kamu adalah seorang gamer yang handal, tetapi kemampuan bahasa Inggrismu masih jauh dari kata cukup, belum lagi uang saku yang pas-pasan akan mempersulit karirmu di dunia e-sport. Lalu, apa yang harus kamu kembangkan? Ya, pertama, belajar bahasa Inggris semaksimal mungkin, seperti mendengarkan lagu, mengerjakan kuis, menonton film barat, dan banyak belajar kepada guru bahasa Inggris. Kemudian, kamu juga perlu mengatur uang jajan dengan menggunakan matematika sederhana. Selanjutnya adalah menentukan perilaku yang sesuai dengan tujuan. Jika kamu ingin menjadi seorang desainer yang terkenal hingga ke mancanegara, seperti Dian Pelangi, maka usaha yang harus kamu lakukan adalah terus berlatih mendesain pakaian dengan jumlah desain lebih dari 100. Kemudian belajar menjahit tanpa mengeluh dan berputus asa. Sebab hasil yang luar biasa tidak diperoleh dengan proses yang sederhana, apalagi hanya dengan bermalas-malasan. Selanjutnya adalah evaluasi. Dalam proses evaluasi, kamu perlu memperhatikan kelemahan dan kelebihan usaha yang telah kamu kerjakan. Jika kamu seorang siswa jurusan APHP, tetapi kurang berbakat di bidang biologi, maka kamu perlu memperbaiki nilai biologi dengan terus belajar lagi. Kita masuk pada step yang terakhir. Jika kamu telah melalui step 1, 2, 3, dan 4 dengan benar, maka besar kemungkinan kamu akan memperoleh keberhasilan yang memuaskan di tahap ini. Namun, jika sebaliknya, maka kecil kemungkinan kamu akan berhasil. Namun, kamu tidak boleh menyerah. Yuk, lihat tayangan berikut ini. Kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, kesempatan kita nggak tahu datangnya kapan. Tetapi kesiapan kita bisa prepare dari sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang suatu waktu, kita sudah siap dan akan menjadi sukses. Nah, selanjutnya adalah cara menumbuhkan semangat. Yang pertama adalah niat. Niat bersumber dari dalam dirimu sendiri. Sekuat apapun orang tua memaksa, guru memberikan dukungan, teman-teman memberikan semangat, namun, jika kamu tidak memiliki keinginan, maka semuanya akan sia-sia. Orang bijak mengatakan bahwa niat yang paling baik bersumber dari doa yang dilangitkan dengan sepenuh hati. Yang kedua, lingkungan yang mendukung terdiri dari peran serta orang tua, teman, guru, dalam memberikan dorongan kepadamu untuk terus berusaha dan mencapai kesuksesan meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Last but not least, yaitu adalah mencari sumber inspirasi. Seperti halnya mencari ilmu, kamu bisa dapatkan dari internet, buku, koran, dan media lainnya yang bisa mendorongmu untuk terus berkembang. Zaman sudah canggih, maka pergunakanlah Androidmu secerdas mungkin. Sekarang kamu bisa mencari pengetahuan apapun di internet. Eits, jangan lupa cek and recheck ya, siapa tahu hoax. Selanjutnya adalah membuat strategi belajar yang runtut. Pertama, tentukan prioritasmu. Tentukan mata pelajaran yang sulit dipahami, biasa saja, dan diminati. Misalnya, untuk kategori sulit, mungkin kamu tidak bisa mempelajari bahasa Inggris, kamu sangat kesulitan untuk mengingat kosakatanya. Kemudian kedua adalah pelajaran biologi. Kemudian yang ketiga adalah sejarah. Mungkin kamu akan kesulitan untuk mengingat-ingat tanggal, waktu, dan tempat yang terjadi di masa lampau.
Selanjutnya adalah materi pelajaran yang biasa saja. Dalam contoh, kita menggunakan mata pelajaran olahraga. Bagimu pelajaran olahraga bukan pelajaran yang sulit. Ya, kamu adalah orang yang cukup bisa bermain voli, bermain basket, namun tidak terlalu ahli. Di posisi kedua, kita coba taruh pelajaran bahasa Indonesia. Karena pelajaran bahasa Indonesia adalah mempelajari bahasa kita sendiri, maka kamu bisalah menaruhnya di posisi yang nomor 2. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika bahasa Indonesia kamu kategorikan dalam pelajaran yang sulit ataupun pelajaran yang kamu minati. Nah, selanjutnya ini nih yang ditunggu-tunggu, mata pelajaran yang sangat kamu minati. Mungkin kamu adalah orang yang menyukai pelajaran matematika, kamu menyukai pelajaran berhitung, dan kamu tidak pernah pusing dalam mengerjakannya. Kedua, mungkin pelajaran kimia atau fisika. Sekali lagi, mata pelajaran yang ada di sini hanya contoh saja. Kamu bisa menyesuaikan dengan keadaanmu sendiri. Selanjutnya adalah membuat jadwal belajar. Pertama, tentukan jenis mapel setiap harinya. Misal, dari hari Senin sampai Kamis mempelajari satu mata pelajaran yang sulit. Kemudian, pada hari Jumat mempelajari 2 mapel yang disukai atau 2 mapel yang kamu minati. Kemudian yang ketiga, pada hari Sabtu kamu mempelajari 1 mata pelajaran yang sulit, kemudian 1 mata pelajaran yang biasa, dan tambahkan juga mata pelajaran lain yang mungkin kamu minati. Sisipkan juga mata pelajaran yang akan dipelajari di esok hari atau sesuaikan dengan jadwal pelajaran dari sekolah. Misal, pada hari Senin kamu belajar pada jam 4 sore hingga jam 4:30 menit. Pada hari Senin kamu mempelajari pelajaran sejarah. Kemudian disambung lagi setelah maghrib jam 6 sore hingga isya, kamu belajar tentang biologi. Ingat, jadwal ini harus kamu sesuaikan dengan kegiatanmu setiap hari, ya. Selanjutnya adalah waktu belajar. Aturlah intensitas belajarmu. Misal, 1 mata pelajaran 2 jam atau 1 mata pelajaran 30 menit pada pagi hari, kemudian 30 menit pada siang hari, dan 30 menit di sore hari. Misal, belajar matematika dalam sehari 3 kali dengan durasi waktu 30 menit. Hei sebentar, apakah kamu suka mager? Atau kamu termasuk tim rebahan? Sekarang saatnya ayo pakai teknik Kaizen untuk menjaga produktivitas bagi yang suka mager dan kaum rebahan. Apakah itu teknik Kaizen? Kai adalah perubahan atau change. Zen artinya adalah lebih baik atau better. Teknik Kaizen bertujuan agar kamu terus berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan mengerjakan tugas kecil dalam waktu yang singkat tanpa distraksi atau gangguan dari kegiatan lain sedikit pun. Lakukan secara terus-menerus dengan menambah kesulitan tugas dan intensitasnya seiring berjalannya waktu. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.